Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat dan selalu berbahagia. Mohon maaf ya kalau saya kurang bisa maksimal dalam minggu ini untuk membuat video readingan, tapi saya tetap mengusahakannya sedapat mungkin karena memang saya masih kurang enak badan dalam masa pemulihan juga karena kemarin sempat drop. Oke, imun saya kata dokter turun sehingga dikhawatirkan terimbas COVID. Tapi tidak sih, sudah 3 kali swab PCR 3 kali sih ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah, Baruch Hashem that I'm okay. I'm okay. Oke, hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Libra. Oke, so ini bacaan cinta, general love reading. Dan judulnya You versus Them. You versus Them. Ini adalah kartu kalian, Libra, dan yang itu adalah dia yang dealing dengan kalian. So, ini memang untuk orang yang sudah dealing dengan seseorang ya. Thank you. All for Libra. Oke, semua untuk Libra yang ini. Dan agak banyak. Enggak sih, 5 mah enggak banyak ya. Cuma kartunya gede-gede. Oke, dan ini untuk thank you. Thank you. Thank you. This is the thank you. Fine, huh? Oke. Untuk kalian yang berzodiak Libra, kartu pertama kalian adalah Knight of Swords. Oke. Kartunya sih luar biasa, tapi memang selalu ada tapinya ya. Nggak enak juga deh kalau Lucia selalu bilangnya bla 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 bla. Tapi oke, intinya gini, my dear Libra. Dalam hubungan ini kalian berdua sama-sama mengusahakan. Saya ngintip kartunya orang yang dealing dengan kalian juga ya. So, kalian sama-sama mengusahakan, di sisi kalian ada Knight of Swords, di sisi kalian ada di sisi dia ada Knight of Cups. So, kalian berdua sama-sama mengusahakan. So, itu bagus. Tapi ada tapinya ini adalah dia lebih fokus ke masalah percintaan, kalian lebih fokus ke masalah yang lain. Secara emosional, hubungan ini lebih mempengaruhi si Libra dibandingin dari si orang yang dealing dengan Libra secara emosional. Tapi secara cinta, apakah kalian match dan bisa saling mencintai ya? Dari kartunya sih seperti itu, oke. Ada The Hermit dan ini kartunya Virgo. So mungkin karena ada The Hermit dan The Empress itu sama-sama kartunya Virgo ya. Oke, ini harus disatukan katanya. Baiklah, The Hermit dan The Empress ini harus disatukan. Baik. Jadi kemungkinan memang Libra sedang berpasangan dengan Virgo atau yang berelemen tanah ya. Jadi ada Virgo, ada Taurus, ada Capricorn itu yang elemen tanah. Tapi juga terlihat di sini elemen udara sendiri yaitu Libra, ada Gemini dan Aquarius dan juga ya Aquarius. This one is not Aquarius. Enggak, mungkin kalau Aquarius enggak sih. Cuma mungkin yang satunya Gemini ya. Oke, never mind. Intinya apapun itu zodiaknya ini adalah orang yang dealing dengan kalian, tapi mungkin tidak tersebut di sini ya. Oke, untuk si Libra, pada saat ini kalian memang sedang berdiam diri dulu. Bukan berarti tidak mau mengusahakan. Karena secara emosional kalian sangat terpengaruh dalam hubungan ini karena gini. Belum ada indikasi bahwa si dia yang dealing dengan kalian itu mampu memberikan sebanyak apa yang sudah Libra dapat atau apa yang sudah Libra punya. Libra punya dalam arti di dalam kehidupan ya, misalnya keluarga yang baik, hubungan yang baik dengan saudara-saudara, teman-teman kayak gitu. So Libra ngerasa cukup tenang dengan hidupnya, cukup
membumi dengan hidupnya, kemudian cukup punya kekuatan untuk diri sendiri gitu ya. Dengan atau tanpa orang tersebut yang dealing dengan si Libra, dia cukup kuat gitu. Si Libranya ngerasanya gitu. Dan dia masih merasa bahwa ya sih orang itu cinta sama Libra, tapi kayaknya kok kurang banyak ngasih. Bukan berarti si Libranya kepengen atau berharap dikasih banyak ya. I'm not talking about materi ya. I'm not talking about material things, tidak tentang materi, tapi tentang hal-hal lain. Mungkin seperti ini ya, misalnya si Libranya sangat care dengan pasangannya, sementara pasangannya agak-agak cuek-cuek, angin-anginan gitu kan. Atau sibuk dengan hidupnya sendiri, sedangkan si Libra ngerasa ya saya sudah dengan hidup saya baik-baik saja, dengan hidup saya merasa cukup. Jadi orang tersebut mau ngasih apapun ke saya, sebenarnya saya sudah cukup, cuma nggak dilihat kesungguhan atau bukan kesungguhan, kurang gitu, masih kurang. Apa yang orang tersebut berikan ke Libra itu masih kurang. Kalau kalian ada yang tanya apakah vice versa, terbolak-balik energinya, bisa. Oke, tapi saya tetap stick bahwa yang sebelah sini adalah bagiannya si Libra ya, gitu ya. Oke. See, ada Nine of Cups, means Libra itu dilingkupi atau dikelilingi oleh hal-hal yang luar biasa. Keluarga yang baik, teman-teman yang support, pekerjaan yang juga mungkin nggak ada masalah berarti, bisa dijalanin dengan baik. Karena Libra memang punya ketetapan hati dalam hal apapun, dalam hidupnya juga. Jadi rasanya itu Libra punya segalanya gitu loh. Jadi tanpa si dia yang dealing dengan si Libra juga nggak ada masalah sebenarnya. Itu yang Libra lihat ke orang tersebut. Ini orang belum menunjukkan sebanyak yang Libra inginkan ya. Sekali lagi bukan tentang materi. Oke. Lanjut dengan The Moon. Oke. Nah, di masa-masa ini Libra menunggu bahwa akan ada hal-hal baik nanti di depan bersama si orang tersebut. Oke. Ada banyak masukan juga tentang orang tersebut kepada Libra, akan ada juga hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi di antara kalian di hubungan percintaan kalian, tapi Libra udah siap dan Libra tahu bahwa itu tidak menetap, itu hanya sementara. The Moon adalah sesuatu yang tidak menetap. Ya, dan ini juga emotional things dan sesuatu yang kalian dapat kayak kabar dari luar atau masukan dari luar dari orang-orang sekitar. Dan perlu diingatkan Libra, tidak semua masukan perlu dipikirkan, karena kadang-kadang ada juga masukan yang punya tendensi khusus atau agenda tersembunyi, sehingga mungkin ada udang di balik batu dalam penyampaian kepada si Libra tentang satu hal. Jadi nggak usah terlalu percaya 100% ya, gitu loh maksudnya. Oke. Lanjut dengan Six of Pentacles. Oke, Six of Pentacles dari segi si dia yang dealing dengan Libra. Kalau menurut Libra dia belum memberi cukup ya, menurut si dia yang dealing dengan Libra udah cukup. Oke, so tidak ada kesesuaian di sini. Walaupun sama-sama berjuang untuk hubungan ini bisa berlanjut, tapi ada ketidaksesuaian yang saya lihat di sini. Dia merasa sudah cukup, si Libra merasa belum cukup, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya perjalanan. Jadi bisa aja di depan itu harus perlu penyesuaian dulu Libra. So don't worry, be happy ya. Oke, ada Knight of Cups. Tentu saja dia mencintai Libra dan berusaha untuk agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Oh ya, saya harus mengingatkan, mungkin resonate, mungkin tidak, karena ada banyak energi yang terbaca di sini, bukan 1-2 orang aja. Jadi ambil yang resonate aja ya Libra ya. Oke, dia mau berusaha dan buat dia ini bukan emotional things, tapi memang udah jadi bagian dari hidupnya dia gitu loh. Bisa dimengerti ya Libra. Untuk Libra this is something emotional, tapi untuk si dia yang dealing dengan kalian ini lebih ke
ini udah jadi bagian dari hidup gitu. Bukan berarti nggak punya emosi di situ, tapi memang udah dia jalani bersama kalian dan dia juga ngerasa ya oke-oke aja, yuk kita mau berusaha agar ini berhasil dan ayo gitu. Karena ini menurut si dia juga dan memang ini yang terlihat di energinya si dia yang dealing dengan si Libra, ada the word. Dia ngerasa hubungan ini memang sudah ditentukan oleh semesta. Jadi si semesta itu bilang ke orang tersebut bahwa ini adalah untukmu gitu ya. Hubungan ini untukmu, so dijaga, dan itu yang dia lakukan. So diteruskan dan itu yang dia lakukan. Gitu ya Libra ya. Oke, lanjut dengan Ten of Wands. Untuk dia sudah menaruh segala bebannya, tidak dia bawa-bawa lagi. Beban masa lalu juga nggak kelihatan di sini, that's a good thing. So untuk di row yang pertama ini nggak kelihatan bahwa dia kembali ke masa lalunya atau lagi ingat-ingat masa lalu. Ya enggak, dia lagi nggak seperti itu. So bagus ya, aduh kaget. Itu menurut saya sih indikasi bagus karena kadang-kadang orang dari masa lalu tuh cuma ngacoin doang sih. nggak bikin bagus ya keadaan, tapi ya jadi malah ngacoin doang. Tapi untuk dalam hal ini nggak ada yang kayak gitu. Oke, thank you, that's for Libra. Kita buka lagi aja ya kartu yang selanjutnya. Ini pesannya apa? Oke, ini gimana sih? Gini. Oh wow, I see. Ini ya, kuat banget energi tanahnya. So kemungkinan memang orang yang dealing dengan si Libra itu, kenapa banyak? Ya udahlah. Kemungkinan orang yang dealing dengan si Libra itu adalah energinya tanah ya. Oke, kita lihat untuk sisi dia. Thank you. Gimana ini? Ini tetap 3. Oke, fine. Yang ini, thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you, Hashem. Oke, ada the lovers yang terbalik dan Six of Cups yang tidak terbalik. So, dari sisi si Libra, karena ngerasa dia belum memberikan yang cukup, ada indikasi dari si Libra itu bilang bahwa ini kayaknya bukan soulmate deh. Sementara orang tersebut beranggapan sebaliknya, semesta sudah mendekatkan kalian. So menurut dia ini memang harus terjadi dan pertemuan dengan si Libra itu memang sangat mempengaruhi hidup orang tersebut gitu. Sedangkan si Libra nggak berpikiran seperti itu. Cuma saya mau bilang sama kalian yang Libra, itu hanya ada di pikiran kalian, my dear. Ya, menurut kalian dia memberi kurang, tapi sebenarnya itu yang dia bisa berikan saat ini. Dengan segala keterbatasannya dia sudah mencoba dan itu patut dihargai ya. Yang saya lihat di sini si Libra masih ragu-ragu, oke, masih menimbang-nimbang. Tapi memang harus bisa melihat kenyataan ya, bahwa memang masih agak susah dengan situasi yang seperti ini, PPKM, pandemik dan lain sebagainya masih agak susah. So enggak menutup kemungkinan bahwa ini nih hanya perasaan si Libra aja gitu. So yang sebenarnya terjadi adalah ya terlihat sih di sini bahwa semesta sebenarnya mendukung kalian. Walaupun si Libra punya banyak, tapi sebenarnya Libra juga masih membutuhkan dia. Oke. Kalau ada yang protes enggak gitu-gitu amat Mbak Lucy, ya udah nggak apa-apa, mungkin nggak resonate buat kalian, tapi perlu dipikirkan Libra. Kalau ada orang yang berusaha sedemikian rupa untuk menyenangkan hati kalian dengan kemampuannya yang mungkin masih terbatas, ya tolong dipertimbangkan secara adil ya Libra. Itu aja sih pesannya. Oke. Queen of Pentacles, dari segi yang lain selain percintaan, Libra juga oke-oke aja, nggak ada masalah yang berarti.
ya kalaupun ada masalah 1, 2 kecil-kecil aja kalau saya lihat sih seperti itu. Dan, ya, untuk Libra mungkin nggak ada sesuatu hal yang, menjadi beban pikiran selain dia merasa si, orang yang dealing dengan Libra kurang memberikan sebanyak yang Libra berikan. Padahal ya itu cuma perasaan si Libra aja. Dan, dalam hal ini hubungannya, lumayan bagus dan bisa diteruskan sebenarnya ya, bisa diteruskan. Saya nggak ngelihat ada orang ketiga di sini, saya nggak ngelihat ada konflik yang berarti di sini. Cuma memang secara emosional itu mempengaruhi si Libra sehingga Libra ngelihat, hubungan ini masih dipertanyakan, masih dipertimbangkan, gitu. Apakah ke depannya akan bagus? Menurut saya ya akan bagus Libra. Karena apa? Nih kartu kalian yang selanjutnya adalah Judgment, Ace of Cups sih, dan The Death yang terbalik. So, hubungannya akan bagus ke depannya karena memang semesta turut campur ya. Semesta turut campur dan ini akan menjadi hidup kalian lebih komplit. Nah itu dia yang tadi saya bilang. Kalian punya banyak, itu sebabnya kalian nggak terlalu ngerasa ada perubahan yang berarti dalam kehidupan dia dalam kehidupan Libra dengan adanya dia. Jadi kayak ada dia nggak ada dia kok kayaknya sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian menganalisa lebih dalam, sebenarnya dia juga memberikan pengaruh di dalam kehidupan si Libra. Permasalahannya Libra nggak lihat itu sebagai sesuatu yang berarti. Libra hanya ngelihat itu sebagai sesuatu yang biasa aja. So Libra saya mau bilang di sini mungkin perlu dipertimbangkan usaha orang tersebut. Kalau memang dia sudah berusaha sangat keras untuk si Libra dengan segala keterbatasannya. Oh ya, saya juga mau bilang Libra kalau hubungan ini toksik, saling bully, saling menyakiti itu bukan bacaan yang saya maksud ya. Karena kalau udah toksik, saya nggak segan-segan bilang udah leave it, jangan diterusin gitu kalau toksik. Karena ada masa-masa di mana kita masih toleransi dengan behavior orang, dengan kelakuan orang, tapi ada di saat di mana kita harus berhenti. Dan itu yang harus Libra lakukan. Kalau memang ini baik untuk dilanjutkan, lanjutkan. Untuk saat ini tidak bisa menuntut terlalu banyak Libra. Tapi kalau kedepannya bagus, apakah ada masa depan untuk hubungan ini? Ada. Ya, selama itu tidak toksik. Oke. Tadi Libra mempertanyakan apakah ini soulmate atau bukan, itu yang ada di pertanyaan di kepala si Libra. Buat saya begini aja Libra. Kalaupun itu orang itu tidak di kartunya tidak ada hubungan soulmate karena yang the lovers di situ di sisinya Libra terbalik ya. Jadi itu masih dipertanyakan. Kalaupun dia bukan soulmate tapi yang terbaca di sini dia memang harus bersama kalian gitu. Untuk kalian ini adalah jalan untuk menuju ke depannya gitu loh. Apakah ini akan berakhir atau tidak itu tergantung. Ya, tergantung. Saya tidak bisa memprediksi itu untuk si Libra karena yang nonton kan nggak cuma 1, 2 ya kan. Ini bukan personal reading. So, bagaimana saya melihat itu sebagai something personal itu nggak bisa lihat kayak gitu. Saya nggak bisa bilang, semua Libra nanti akan putus. Semua Libra nanti akan menikah. Semua Libra akan begini begitu. Nggak bisa. Oke, karena jalan hidup manusia tidak tergantung zodiaknya, itu udah ada di jalurnya masing-masing, di destiny-nya masing-masing, oke, di takdirnya masing-masing. Nggak peduli apapun zodiaknya. Oke. So apapun itu Libra, apapun itu Libra, ini ditakdirkan untuk kalian. Apakah ada masa depan? Iya ada. Apakah itu akan berhenti? Bisa, ya, bisa tidak. Oke, tergantung orang per orang itu akan sangat berbeda. Kecuali personal reading saya bisa ngomong secara personal, tapi kalau general reading saya harus jawab seperti itu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau ditanya apakah semesta memang menginginkan hubungan ini? Iya. Apakah semesta menginginkan hubungan ini? Iya. Oke?
Semoga bisa make sense, semoga bisa dimengerti ya Libra. Oke, ada King of Cups dari segi si dia. Dia benar-benar mencintai kalian, dia benar-benar mengungkapkan bahwa memang dia berusaha untuk kalian. Oke, karena kartu selanjutnya adalah Ace of Pentacles yang terbalik. Nah, ini adalah keterbatasan dia dalam mencintai kalian Libra. Dia punya banyak keterbatasan, dia punya banyak hal yang sedang dia pergumulkan gitu, yang sedang dia hadapi, sehingga terlihat dia kurang banyak masih ke Libra. Padahal sih nggak gitu loh Libra. Padahal sih nggak gitu. Yang nyata dan yang kelihatan sebenarnya adalah dia sudah tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan yang diberikan semesta kepada kalian berdua. Tapi untuk mengusahakannya dia berusaha mati-matian. Dan itu tidak terlihat oleh si Libra. Oke, mungkin karena dia diam-diam aja, biasanya yang energinya tanah, karena tadi terlihat sangat keras energi tanah, mungkin jadi orang tersebut punya energi tanah yang kuat di dalam dirinya apapun zodiaknya. Itu yang mempengaruhi dia untuk diam-diam aja, karena jarang banget orang yang energinya tanahnya besar di dalam chart hidupnya itu mau mengumbar-ngumbar gitu loh. Jadi dia ngomong sedikit tapi dia berbuat di belakangnya tuh banyak gitu. Dia akan lebih banyak berbuat dibandingin ngomong gitu. Nggak seperti energi api yang selalu ngomongin apa yang ada di kepalanya gitu. Omong aja dulu gitu. Resiko belakangan. Kayak gitu. Nah, energi tanah nggak kayak gitu. Energi tanah itu lebih kalem, lebih nyimpen, tapi tetap dilakuin di belakang. Nah, seperti itu yang terlihat dari orang yang dealing dengan si Libra, apapun itu zodiaknya ya. Oke. Selanjutnya ada the shadow side yang terbalik, dan ada eight of one yang juga terbalik. Untuk konflik internal di dalam dirinya sendiri sebenarnya dia udah selesai. Dia tidak menyembunyikan hal-hal yang personal kepada si Libra. Dia sudah ngomong apapun itu tentang dia kepada Libra. Libra mau terima atau tidak dia nggak peduli. Jadi kayak ya udah, saya udah ngomong sekali. Kalau dituntut untuk ngomong-ngomong terus ya susah, karena bukan stylenya dia seperti itu. Gitu ya Libra ya. Dia sendiri sudah tidak mempermasalahkan juga apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupan si Libra. Karena saya ngelihat dia juga tidak mempermasalahkan masa lalu si Libra. That's a good thing Libra. Kalau itu yang terjadi berarti kalian diterima dengan lapang dada apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Oke. Dan saya mau bilang di sini karena saya lihat beberapa kartu zodiak lain itu kayak masa lalu balik, masa lalu bukan balik sih sebenarnya, orang tersebut yang balik ke masa lalu. Dan saya cuma mau ingatkan that's not good things ya. Memang benar kita nggak ada di masa sekarang karena pernah ada di masa lalu, tapi kan yang namanya udah lewat aja, nggak usah di entertain lagi, nggak usah dikasih ruang lagi, nggak usah dibalikin lagi. Ngapain? Itu bukan indikasi yang bagus gitu. Apalagi kalau seseorang memaksakan diri untuk kembali ke masa lalu, itu jadi kayak apa ya, kayak hal yang apa ya, kayak nggak move on gitu. Jadi hidupnya nanti juga stuck gitu. Dan saya tidak melihat ini di Libra maupun orang yang dealing dengan Libra. Cuma saya hanya mau mengingatkan aja ya, bahwa hiduplah untuk masa depan dan hidupi hari ini. Hari ini aja yang dihidupi ya. Oke. Thank you. This one, huh? Thank you. Oke. Oh, baiklah. Ini ya. Oke, saya menemukan alasan lain kenapa Libra punya pikiran seperti itu. Thank you. This one also. Sama, the date-nya dia juga terbalik. Oke, ada the word yang terbalik dengan two of wands yang tidak terbalik. So di sini terlihat bahwa Libra masih mempertanyakan destiny-nya, masih mempertanyakan apakah ini memang di semesta yang menentukan, dan masih bingung untuk
memilih apakah ini bagus untuk masa depan. Oke, Libra, apapun itu ya, kalaupun menurut kalian ini adalah bukan masa depan kalian, ya, ini bukan sesuatu yang kalian masih menunggu sesuatu yang lebih baik dari yang ini, dan kalian yakin masih ada yang lebih baik dari hubungan ini untuk masa depan kalian. Kalaupun itu yang ada dalam perasaan kalian, Libra, saya tidak menyalahkan ya, terserah kalian sih. Ini bukan hal yang mutlak yang harus yang kalian harus lakukan, karena saya tidak boleh ngomong seperti itu. Kasusnya akan beda-beda setiap orangnya gitu ya. Cuma saya mau bilang gini, apapun itu, ini tetap harus dijalani, Libra. Kalau ingin sesuatu yang bagus in the future, ini destiny yang ini, takdir yang ini tetap harus dijalani. Karena kalian nggak bisa ngelewatin ini, di skip aja gitu, nggak bisa. Kalau di komputer, kalau di laptop gitu, kita bisa skip kan, skip bisa. Tapi hidup nggak bisa di skip, jadi tetap harus dijalani, ya. Dan ambil hikmah dari segala sesuatunya, pasti ada hikmah yang bisa diambil. Oke. Lanjut dengan Queen of Cups. Oke. Kalian sendiri bisa menyeimbangkan diri dalam hal percintaan apapun itu, tapi memang masih mempertanyakan di kartu-kartu yang lain bilang masih mempertanyakan atau mempertimbangkan. Oke. Tapi dalam hal percintaan kalian cukup beruntung dan tidak banyak konflik di situ. Kalaupun misalnya kalian cinta sama seseorang tapi dia tidak cinta balik seperti yang kalian mau, ya itu bukan karena kalian tidak beruntung, tapi mungkin bukan orang yang tepat untuk hidup kalian aja gitu ya. Oke. Ada Knight of Wands dan Three of Cups yang terbalik. Oke, sebagian dari Libra, saya nggak bilang semua ya, karena ini kartunya baru muncul sekarang. Jadi memang sebagian dari Libra. Ada orang-orang di masa lalu yang memberitahu kalian tentang hubungan ini. Kayak dia nggak sebaik yang dulu, dia nggak seini yang dulu gitu, sebagus yang dulu, something like that. So karena itulah kalian masih mempertimbangkan, karena itulah kalian masih mempertanyakannya, Libra. Dan saya tidak menyalahkan hal tersebut. Orang masa lalunya tuh bukan berarti pacar lama atau mantan, enggak gitu, tapi orang mungkin yang pernah dealing dengan kalian dulu, dan dia memberikan masukan-masukan dan membuat kalian berpikir lagi tentang hubungan ini gitu ya. Oke, ada karma yang terbalik dari sisi dia. Jadi memang dia sudah menjalankan karmanya. So di hubungan yang ini adalah hubungan yang something fresh untuk dia, sesuatu yang baru untuk dia, dan it's a good thing. Ada High Priestess yang terbalik. Banyak hal masih tersembunyi buat dia, walaupun I think something clear di depan. Oke. Dia nggak mempermasalahkan masa lalu kalian, oke? Tapi hal yang tersembunyi di sini adalah dia tidak melihat masa depan yang bisa dipegang. Dia belum melihat itu. Jadi kalau kalian mempertanyakan, dia berusaha untuk tidak mempertanyakan justru. Dia berusaha untuk tidak mempertanyakan, tapi dia tahu. Mungkin si Libranya masih ragu-ragu gitu. Oke. Lanjut dengan The Death yang terbalik. The Death kalian juga terbalik. Saya mau bilang lagi, apakah hubungan ini suatu hari bisa putus? Bisa ya, bisa tidak. Oke, saya cuma bisa bilang itu. Saya nggak mau ngomong yang lebih signifikan dari itu, karena mohon maaf, cerita orang per orang berbeda. Oke, jawabannya tetap sama, bisa iya bisa tidak. Oke, lanjut dengan Eight of Pentacles. Dia bekerja sendiri, means dia tidak melibatkan kalian untuk mengusahakan ini. Itu yang terbaca dalam tanda kutip energinya dia ke kalian, tapi dia mengusahakannya diam-diam. Dia mengusahakannya sendiri. So Libra, sebenarnya kalau mau dibilang ini karmik, yang terlihat memang karmik ya. Tapi karmik it's not a bad things at all.
walaupun mungkin ada di sana sini, mungkin ada beberapa juga dari antara kalian termasuk saya pernah mengalami karmic relationship yang jelek, tapi saya juga pernah mengalami karmic relationship yang manis, yang so sweet. Pernah. Jadi karmic relationship is not sesuatu yang jelek sebenarnya, tapi kita bisa belajar dari situ. Dan kalau kalian mengalami karmic relationship beberapa kali, kalian tahu nggak berita bagusnya apa? Itu adalah indikasi kalian untuk menemukan twin flame kalian. Kalau selama ini kalian tidak berada di karmic relationship, untuk menuju twin flame itu agak sulit. Nanti yang mau tanya tentang twin flame, mungkin suatu hari saya akan membahas tentang twin flame lebih dalam, karena beberapa orang di kolom komentar juga di DM saya menanyakan tentang hal tersebut. Karena banyak salah kaprah di orang-orang yang punya relasi dan bilang bahwa ini twin flame loh Mbak Lucy gitu. Padahal setelah saya buka kartunya, saya bisa lihat bahwa it's not real twin flame. Saya sendiri mengalami pertanyaan-pertanyaan dalam hubungan twin flame, dan akhirnya saya menyadari, wow, ini fake, ini hanya sekedar soulmate, ini hanya sekedar karmic, something like that. Tapi yang jelas adalah perjalanan karmic relationship yang kita alami di dalam kehidupan kita, itu menuntun kita ke twin flame. Itu kejadian atau tidak semua orang bisa menemukan twin flame-nya, dan gak perlu diharapin. Kita jalanin hidup kita aja, gak perlu ngarep yang macam-macam. Kalian pikir twin flame itu adalah sebuah hubungan yang manis? Belum tentu. Ya, mungkin kayaknya lebih manis soulmate ya dibandingin twin flame gitu. Karena soulmate itu half jadi satu, kayak puzzle kalau disatuin krek gitu, jadi benar-benar solid gitu ya. Tapi kalau twin flame enggak, satu terbagi dua, jadi dua-duanya sebenarnya sama, jalannya sejalan, tapi untuk bersatu itu ya konfliknya banyak sekali, banyak tahapan dari orang untuk akhirnya tahu bahwa dia twin flame atau bukan, atau fake. Oke? Atau dark, ada yang bilang dark twin flame, ada yang bilang fake twin flame. Aduh, ternyata kepanjangan ya. Tadinya saya mau nggak panjang-panjang, tapi ternyata panjang. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih satu kartu oracle card aja. Ini Whisper of Love ya, untuk penutup. Maaf ya kalau kepanjangan, semoga nggak bosan. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Oke, terima aja. See, dari tadi saya bilang apa? Apapun itu, walaupun ini karmic relationship, terima aja. Karena semua itu memang sudah digariskan di takdir kalian. Gitu ya. Itu pesan terakhirnya di video yang ini. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang ya. Terima kasih sudah mau mantengin bacaan yang hari ini lumayan panjang ternyata. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia, dan selalu sehat ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.